hiasi Quran dengan suaramu yang indah, yang bagus. Masya Allah, baca Quran dengerin enak, ada seninya. Baca sholawat pakai seni hadroh. Nih anak-anak hadroh, coba baca sholawat kencang doang, agak ada lagunya, kurang enak. Salatullah, salamullah, Toha, Rasulillah, lah kurang enak po. Tapi kalau pakai seni kan hadroh diiringin, sholatullah, salamullah, ala Toha, Rasulillah, indah didengarnya. Apalagi ini anak-anak hadroh, jangan macam-macam anak hadroh bang. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban, luar biasa. Hadir Rasulullah di tengah-tengah kita, yang megang bass tabu kencang banget, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug. Ilaha illallah. Makanya anak hadroh nih hebat kok. Makanya kalau anak empok perawan didemenin sama anak hadroh, kasih. Oke bro. Pokoknya anak empok aman, terjaga dah. Ada yang nyolek digampar langsung sama pacarnya. Wah, anak hadroh tahu sendiri kapalan semua. Kenapa? Sholawat dibacain dengan diiringi dengan seni hadroh, enak. Adzan di Masjid Al Hidayah nih, cakep, kita, musik kita keren. Coba adzan kagak ada lagunya, kaget orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang. Kalau pakai lagu enak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, luar biasa, enak didengerinnya. Cuman jangan salah lagu. Lagu dangdut jangan. Ada bocah kamu saya preman baru insaf, lo adzan maghrib pakai lagu dangdut, malah kencang banget kedengeran semua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Nih, Masya Allah, seni bikin hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah. Orang ada agamanya terarah hidupnya. Kenapa? Karena agama aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita, agama kita Islam, ada aturannya. Mana? Rukun Islam, rukun iman, diajarin tuh. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, ada dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik Pak Ustadz. Nah, tuh bocah naik ngapa? Bebe tong, bebe jatuh rasanya. Ya turun sayang, ya. Nah iya. Jadi orang kagak ngiatin gue, jadi ngiatin lu ya sini. Jadi yang tayang ya, kotok. Nggak ngapa-ngapa ya. Namanya bocah, ini yang nggak ngapa-ngapa. Dimaklum, karena emang bocah itu kan bukan orang. Dimaklum aja. Bener kok, kenapa bocah bukan orang? Kemarin saya nelpon panitia, Ustaz acara udah mulai itu. Belum Pak Ustaz. Oh, orang udah banyak. Belum nih, baru bocah doang. Tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Salah ini tuh dia. Bu, nih, baru tawa. Bu, Masya Allah, luar biasa. Agama Islam agama universal, ngatur apapun. Lihat kok ajarannya ketika ciptang di rumah dah sering kita lupain. Islam ngajarin detail luar biasa. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, kalau ke kamar mandi keluar kaki kanan, masuk rumah masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya Pok, mau berangkat pulang keluar kaki kanan, berangkat lagi, ada doanya. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada, diatur dalam Islam. Tidur sama istri ada doanya, cuman jarang keburu kebaca. Sebenarnya ada doanya semua. Mau makan, selesai makan doanya ada. Diajarin adab akhlak makan. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai apa? Adabnya Pak Ustadz, pertama suapan kecilin, jangan gede-gede kalau lagi makan bareng. Tuh, ini lagi makan bareng teman, kita lihat mukanya lah, orang kesinggung kok, matinya ngomong lapar banget gua kayaknya nih. Tuh ada aturannya.
Yang kedua, makan bareng begitu adabnya, suapan kecilin. Yang kedua, lagi makan itu jangan ngeliatin muka temen kita, jangan. Yang ketiga, adabnya kalau memang jatah kita di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya temen kita jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada adabnya, diajarin. Mau tidur, bangun tidur, ada adabnya, bener Pok? Diajarin semua. Lagi kumpul bareng sama temen kita, ngeriung rame-rame, lagi seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ adabnya. Nggak nemu agama lain Pok ngajarin sampai ke kentut. Makanya lagi kumpul bareng nih, dengar suara kentut, diem, jangan ribut, rasain aja. Ini kadang kita ribut, siapa kentut lu ya? Lah enak aja lu kali nyalain gua. Tuh sampai kentut dibahas. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Nggak nemu. Agama lain cari dah, nggak ada ngajarin ke bab-bab kentut. Di Islam doang kentut ada 4 jenis. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang. Menang suara doang, gue ada. Ada Pok yang model begitu. Yang kedua, suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa, tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Tuh, yang ketiga jenis kentut keluarnya kepaksa, udah kita tahan keluar juga tiup. Nah, ada yang model begitu, sering tuh kita ngalamin. Yang keempat ya para kentut ekstrim, suaranya gede, baunya juga luar biasa. Bisa bau Pak Ustadz? Bisa, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu Pok yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin, ampasnya nyusul. Nih ilmu diajarin lagi. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin, bener. Hukum Islam tuh gampang Bang, jangan digampang-gampangin. Mana contohnya? Ayo kita ngaji fikih bentaran Pok. Air kencing najis gak? Di mana-mana fikih menyatakan air kencing najis. Air sperma najis gak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma kita diwajibin mandi hadas besar, padahal sperma enggak najis? Kenapa setiap kita kencing enggak diwajibin mandi hadas besar? Kenapa? Kan padahal kan air kencing najis. Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main tuh, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Pok, nih umpama nih setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Kita kencing sehari semalam 10 kali, berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampek pilek meriang agak ayo? Wow, meriang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma tidak tiap hari, tidak tiap waktu, enggak tiap saat. Nganten baru seminggu 3 kali nggak ngapa-ngapa. Ibu 4 kali nggak ngapa-ngapa, memang kagak capek begitu sih deh. Wah Pok, konsentrasi kita harus full, tenaga harus kuat. Wah mata merem-meli, kaki pada kiting, semua terkuras, saraf-saraf jadi lemes, disiram pakai air lah seger lagi. Bener Pok, jangankan kita blaem-blaem. Ya Pok, kerja nih abang kerja pagi jam 6, berangkat pulang lagi jam 5, capek, lelah, gerah, disiram pakai air mandi, seger nggak? Apalagi habis. Ya Allah, hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Bener Pok? Empok nih, waktu Ramadan tahun kemarin empok head halangan mens, berarti nggak puasa nggak sholat. Bener? Bener kan? Tuh. Kenapa selesai Ramadan kita disuruh mengkodok puasa doang, ganti puasa yang kita tinggal, tapi tidak mengganti sholat yang kita tinggalkan. Padahal kewajiban sholat lebih tinggi daripada puasa. Bener kan?
Kalau kita diwajibkan mengqadha sholat juga ribet po. Umpama empo halangan 7 hari haid, ya kan, berarti ninggalin sholat sehari 5 kali 7 35 waktu kita tinggalin. Kenapa yang disuruh qadha puasa doang? Karena puasa cuma 7 hari yang kita tinggal, itu pun kita bayarnya selesai Ramadan, dicicil 1 2 nggak ngapa-ngapa. Sampai kapan batasnya? Sampai sebelum datang lagi Ramadan. Tuh kalau disuruh bayar qadha sholat juga ribet po. Wah, lo jagain darah head aja ribet, tampal suruh tampal kemari. Bener? Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya yang pada punya utang nih dikit lagi puasa bayar. Hukum Islam jangan digampang-gampangin, tapi Allah kasih mudah buat kita, alhamdulillah. Nih makanya pentingnya kita ngaji biar tahu ilmunya. Nih Isra Mi'raj kan pelajaran buat kita iman biar mantap. Yang kedua apa? Ayo kita siapkan diri kita, masjid kita cakep gede nih, sholat jamaah luar biasa. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di masjid nih. Oh, saya tahu, saya sering lewat sini. Oh, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya. Masih dikunci. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa bang, antepin orang baru doyan, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke masjid, lebih saja kabur. Biarin orang baru sholat, lambat-lambat dikit nggak masalah. Orang baru belajar, Zohor 2:30 boleh, orang baru belajar, Asar 5:30 tancap terus, Maghrib nyambung sama Isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus, besok baru dandanin pelan-pelan. Nggak sekaligus. Rasulullah ngajarin dakwanya juga basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin, yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Bener? Tanya kita pentingnya sembahyang nih diajarin di sini kita. Apa itu sholat? Dapat kita pelajaran, kita ambil dalam sholat begitu banyak pelajarannya. Apa pelajarannya? Pertama, sholat ngajarin kita hidup disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Pak Ustadz saya mau sholat Zuhur ini jam 9 pagi PA, belum waktunya. Zuhur 4 rakaat 4 laksanain. Pak Ustadz saya tambahin 2 ya biar tambah 6 jadi pahala banyak saya. PA-an lagi. Diatur. Kenapa? Disiplin waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Allah udah kasih sholat itu batas, ada waktu-waktu yang ditentukan. Kenapa? Supaya disiplin waktu. Waktu itu kok Masya Allah nih kita hidup kan dibatasin waktu. Bener? Lagi jalanin waktu dibatasin nama waktu, maka Allah sumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa. Hebatnya waktu di situ. Makanya kita jangan sampai waktu yang Allah kasih kita sia-siakan. Nih semuanya kita lagi dibatasin waktu, lagi jalanin waktu. Waktu kita enggak lama di Indonesia, di dunia enggak lama po. Di kampung babakan waktu kita emang udah dibatasin. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita nggak tahu. Bahkan Rasulullah bilang jatah umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70, segitu doang. Kalau 50 sekarang umur kita berarti apa? Dia tinggalan dikit lagi. Kalau 70 berarti 20 tahun lagi. Kalau ngikutin Nabi 63, ngikut Nabi tuh contoh 63 doang. Lalu sekarang udah 62 tahun 11 bulan. Lah harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, mbak terus. Sebulan lagi syukur-syukur dapat bonus. Nih kita lagi dibatasin waktu, makanya kita lagi ngumpulin amal soleh. Buat apa? Buat jalanin waktu. Nih waktu nih kita po, napas kita keluar nggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang ternyata po. Yang deket dengan kita bang cuma kematian. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, lu jangan sombong jadi orang neng, tong jangan dah. Manusia mah umurnya cuma 7. Kok 7 kong? Iyalah 7. Kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga Kyaki. Manusia berarti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati po. Apalagi anti air. Ada orang anti air bang yang nggak pernah kena air wudhu, anti air.
mati tetep kok. Manusia emang gak ada super, yang super mami. Jangan sok kita, manusia nggak ada yang jago mah ayam. Makanya jangan belagu kita nih semuanya, emang gak bakalan mati lah. Jangan ngerasa muda, Pak Ustadz saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang nggak seger banget nih, cucunya duluan berangkat. Ya Allah, ada yang pengen buat minta mati, kagak mati-mati. Padahal udah jadi kembang balik, dibalik aja, makan disuapin, cebok dicebokin, pengen buat mati tuh enggak mati-mati. Kan yang kesian anak yang repot ngurusin, asal pagi-pagi dikeluarin dari kamar, dijemur depan rumah, jam 8 setengah 8 diangkat lagi masukin, besok begitu lagi dijemur lagi, setengah 9 dimasukin lagi, sampai lupa ngangkat pernah anaknya. Buah-buahnya dikeluarin doang, dijemur di atas balai, buah kok lupa ngangkat kok. Kaget buah lah, angus dah bapak kita, angus. Ada yang pengen mati nggak mati-mati. Jangan kita ngerasa muda, masih muda, cakep, cantik, terkenal, nikah Ardila, mati sampai sekarang. Loh, jangan sombong. Aldarisma, Sukmayu, Poppy Mercury masih berperawan. Mubazir tuh orang perawan mati. Gua jadi malaikat, gue tanggapin ini dari kuburan udah. Ya Allah. Haji Mas Said kenal kok, lakinya Angelina Sondak, 40 tahun, ganteng, nah jantung mati. Nyusul temennya Ricky Jo, penyiar bola, 40 juga, jantung mati juga. 40, Masya Allah. Ade Namnung, artis badannya gede gemuk tuh, 38, pemain tawa sutra, pelawak. Temennya nyusul Budi Anduk, 40 tahun. Ya Allah, kena jantung juga Budi Anduk yang rambutnya keriting. Nyusul lagi temennya tuh yang namanya Olga Saputra, mudaan lagi, 32 Olga po. Habis Olga Julia Perez, 37, Jupe umurnya 37, mati juga. Ya Allah. Asraf, kenal Asraf, lakinya BCL, 40, ganteng keren, mana jantung juga po. Meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya. Saya keduluan sama si Ariel, suwe banget. Pada muda, maka kita semua pasti bakal pulang, bener po. Nih kita lagi ngumpulin poin nih, semuanya kita bakal pulang. Makanya orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmat. Nah itu batuk, ada air hangat apanya. Ya elah, masuk lembing ini mulut. Mana kagak ada sedotannya, gelasnya kayak ini, malah lebih dibukain lagi, ada tega banget. Panitia membuka diri, gelas kagak ada, sedotan kagak ada. Ya elah, biasanya kita kokop dah. Ya elah, pit, minumnya pit. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih air bening, enak nih minum, kagak kencing, kagak berwarna minum ini. Ada apa? Mau madu, madu Bang Tile, obat kuat. Ini obat kuat nggak ada efek sampingnya nih, efeknya pasti ke depan, nggak ke samping lagi. Bu, nih kita nanti bakal pulang semua. Maka orang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmat. Oh, mana po pulang? Bentar dulu, kencing kali. Nih kerja tiris dulu dah. Bu, ngomongin pulang sebenarnya enak bang, orang pulang, bener kan? Allah bahasanya luar biasa indah. Telah pulang ke rahmatullah, kembali berarti pulang. Ngomongin pulang enak bang Lurah. Kapan? Dulu nih zaman kita sekolah SD bang, ada guru galak banget gurunya, pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Wah girang banget kita, lompat dari atas meja, manggul kempek, hore. Kenapa? Boleh pulang, pulang enak. Pulang haji enak, orang pulang haji seminggu sebelum pulang diumumin sama kepala kloter, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, bahwa kita nanti seminggu lagi akan pulang ke tanah air. Girang banget kok. Kebayang tuh genteng rumah kita,
pulang dijemput di bandara sama keluarga pakai mobil diarak dipasangin petasan di rumah, nyampe nih digelarin kasur empuk banget, kasur baru duduk pakai gamis pakai spray asal jadi datang pelukan wangi banget. Lo cerita ada tuh temennya nyampe cerita Mekah, cerita Madinah, cerita dari pagi sampai sore sampai lupa sembahyang. Pulang enak, apalagi yang enak pulang mudik enak gak? Besok lebaran pada pulang mudik enak, tiket bus habis, kereta habis, dibela-belain mau dia naik motor Mio joknya pendek sambung pakai papan, wah tumpuk 3 nyampe ke Brebes, sampai Tegal nyampe. Kenapa? Karena pulang enak, ketemu sama saudara di kampung, lebaran suasana kampung indah terasa karena pulang hakikatnya enak. Setelah kita acara di Masjid Al Hidayah, kita semua pada pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak lah, bau besek, bener kan? Setelah kita tinggal di Babakan, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu ini dia main kata enak takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat bang, kok berat? Kenapa masih berat? Di hati masih ganjel. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup, bekal belum, maka kita lagi nyari bekal. Apalagi kita udah masuk pertengahan Sya'ban, 14 hari lagi ke depan kita masuk Ramadan, ya po, ya po. Bersyukur kita, ya Allah. Nih ngomongin waktu cepet banget. Rasanya baru kemarin ya Jumat, sekarang udah Jumat lagi. Waktu emang rada cepet kita lihat. Kita pikir, kita rasa, ya Allah kayaknya baru kemarin Ramadan, sekarang udah mau Ramadan lagi. Kayak itu bocah baru kemarin gendong anak, baru kemarin jadi anak, sekarang udah gendong anak. Kenapa? Karena waktu cepet. Kita manfaatin nih, kita semuanya pasti bakal nyusul orang-orang yang udah pada duluan berangkat. Manfaatin Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang lalu. Bersyukur karena kita doa terus po. Rasulullah masuk bulan Rajab angkat tangannya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berikan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Temuin saya ya Allah, temuin kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Rasulullah yang udah dijamin masuk surga masih berdoa begitu, pengen ketemu sama bulan puasa, bulan Ramadan. Maka kita bersyukur ketemu bulan Ramadan. Ini manfaatin sholat, ajarin kita disiplin waktu. Besok kita puasa diajarin lagi disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum, bener kan? Barang yang halal nih, air fit, air susu, besok puasa siang hari jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Halalnya kapan? Habis maghrib. Es buah halalnya habis maghrib, kopi halalnya habis maghrib, kolak halalnya habis, termasuk bini sendiri halalnya habis traweh. Habis maghrib nafsu amat po, habis traweh lama dikit waktunya. Habis maghrib celam-celam doang, assalamualaikum begitu. Bu, diatur disiplin. Makanya Rajab diajarin kemarin, kita dilatih supaya puasa sunnah Rajab. Diajarin latihan buat apa? Buat Ramadan nanti dilatih puasa. Orang agak latihan lagi puasa. Ada bocah kampung saya po, bininya galak banget, puasa bang, malu mana gua tua bangka agak mau puasa lu. Allah, karena dia takut sama bini ngikut juga puasa. Pertama gua rasain po, sahur banyak buat makan. Allah, jam 3 sore udah oleng, matanya putih semua. Nggak biasa ngopi, belum dengar palanya po, putih matanya di pinggiran doang nih, hitam pinggiran dikit. Dia jalan ke dapur ngiat sunlight kayak sirup marjan, berengan kayak sirup ini dia mau minum po. Ada kecoa di pinggiran pintu, Jakarta korma. Nggak biasa puasa. Maka dilatih puasa, disiplin, menahan hawa nafsu. Tuh, sholat ngajarin disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Nih, momentum Isra Mi'raj. Yang kedua, sholat ngajarin kita supaya
jangan mana buktinya? Lihat dalam sholat. Anggota tubuh kita bang, yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat, paling mulia nih. Bercanda sama temen dikeplak, marah. Yang bener lu bercanda, jangan main pala dong, pala. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener, ibu bikin KTP di kecamatan, yang dipoto kan kepala. Ada orang babakan KTP-nya gambar dengkul. Kagak. Pala kita nih paling terhormat, paling mulia. Tapi lihat dalam sholat, ketika sujud di hadapan Allah, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lagi sujud lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud kok sama pala. Bener? Ternyata sholat ngajarin jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Gak ada apa-apa di hadapan Allah. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Bener? Sehelai benang yang kita bawa nggak ada. Lahir ke dunia dibantuin sama orang, nama dikasih sama orang, baju dipakai nama orang. Makanya nggak ada yang kita bawa. Jangankan harta, pangkat, kedudukan, ya nggak, jabatan nggak ada. Lahir ke dunia sehelai benang pun nggak ada yang kita bawa. Apa yang mesti kita sombongin? Maka disindir sama ayah Haji Roma Irama. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ya Allah, bener juga Ki ya lagunya. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Terereret. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Terereret. Kalau kita resapi lagunya dalam juga kok ngaji umat. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Terereret. Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan.